Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Bapak Ibnu. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa ringkasan liputan selama saya berada di ILC Sidoarjo tahun 2022. Acara diselenggarakan di ruang auditorium kampus 1 Umsida. Akan ada banyak pembicara pada acara kali ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi selepas sholat zuhur. Acara dibuka dengan sambutan dari panitia, mengusung semangat keterbukaan, kolaborasi dan gotong royong, dan itulah yang coba kami bawa Pak ke acara Indonesia Interfresh di Umsida ini. Jadi apa yang tampil di sini adalah bentuk gotong royong, kolaborasi dan juga keterbukaan dari para sponsor, kemudian dari para penyelenggara, para komunitas open source di Indonesia. Dan tentu saja ini tidak bisa berhasil kalau tidak dibantu oleh rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kami berharap teman-teman yang datang di kegiatan ini, yang ikut berpartisipasi dan semuanya yang ada di sini mendapatkan manfaat dari kegiatan yang telah kami konsep selama sekian bulan dengan segala liku-likunya, dan akhirnya pada sampai hari ini kita bisa bertemu di acara mungkin offline acara open source offline pertama di Indonesia untuk pasca pandemi ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Kampus Umsida. Open source menjadi salah satu alternatif yang mungkin banyak diharapkan oleh penduduk bumi ini. Dan kehadiran saudara-saudara ini adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan penduduk bumi ini. Di dalam ajaran Islam, kita semua sudah mengetahui bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Acara ILC Indonesia Linux Conference, saya khawatir dengan nyebut Indonesia Lawyers Club. Indonesia Linux Conference ini kegiatan yang menurut saya luar biasa. Dan apa yang Anda diskusikan hari ini, Anda perbincangkan, Anda perdebatkan, itu dampaknya bisa 5, 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan. Dan kalau itu kemudian memberikan sebuah perubahan positif di muka bumi ini, maka adik-adik sekalian ini menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan itu kata Nabi, kalian semua adalah orang-orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari beberapa panelis ya di ruang utama auditorium. Terus kemudian tiba-tiba ada update yang fitur terbaru, ada aplikasi baru yang sesuai dengan kebutuhannya, itu kan sangat menyenangkan. Tapi kalau saya tidak bisa menjelaskan ya, bentuk menyenangkan bagi saya itu seperti apa. Tapi mari kita bersama-sama di acara ini kita buktikan bahwa Linux itu benar-benar menyenangkan di Indonesia Linux Conference 2020. Akan ada banyak ilmu, banyak materi yang mari kita buktikan bersama-sama bahwa Linux itu menyenangkan. Ya. Nah, semuanya berawal dari satu email yang dikirim oleh si Linus Torvald. Jadi sebenarnya penamaan kata Linux itu berdasarkan nama si penemu awalnya ya, atau si Linus Torvald. Nah, si Linus Torvald itu pernah kirim satu email di suatu mailing list Linux yang isinya adalah dia sedang mengerjakan suatu proyek hobi yang bisa dibilang proyek yang mirip dengan Linux, dan dia open buat teman-teman, buat anggota mailing list tersebut untuk mengembangkan bareng-bareng gitu ya. Nah, kira-kira isi emailnya seperti ini. I'm doing free operating system just for hobby. Dan selepas makan siang dilanjutkan dengan kelas paralel, ada yang di auditorium dan di kelas-kelas ruang belajar. Dengan total ada 5 kelas yang berlangsung dalam waktu bersamaan, dan ini beberapa cuplikannya. Hari ini saya
ngajar nih tentang OS. Ada kodenya, deploy aplikasi. AWS itu ada nama value yang kurang kerjaan aja, namanya itu secret dan account. Itu di-push ke Git. Yang terjadi, Mas akun tuh kok di-ban ya? Dibuka, isinya VM-nya gede semua, udah dipakai buat mini. Itu sebuah pekerjaan yang ketika username password diupload ke Git. Nah dengan GitOps, repo itu literally adalah kode aja. Kalau mau nyari security username password semuanya jadi variabel. Itu di repositori kode dan di repositori infrastruktur, nggak sama. Itu dengan implementasi GitOps cukup kode, dia kalau nanya Mas aku butuh ini ya, kamu bawa aja variabel itu. Kalau kamu masuk ke ruangan situ, variabel itu mesti keluar value-nya, kamu nggak perlu tahu value-nya apa. Ada mekanisme seperti itu sebenarnya. Ya Bapak sebelumnya pernah di posisi di mana harus menampilkan prototipe rekan kerja itu yang masih ongoing, harus upload ke server itu, mengalami semacam itu. Dulu memang gitu semacam jadi kita harus proses kegiatan dari lokal mungkin kita membawa bayar, tapi memang sekarang sih kalau ini kan ada beberapa harus kita minta deploy ke server yang ada di kami itu sudah sangat expose. Memang sebelum kita punya PDP-nya nggak susah sih kan. Sebelumnya pernah penasaran ya gitu, cuma sampai sekarang belum sempat jawabannya. Dapat di sini ini. Siap. Ya jadi itu salah satunya. Itu ya terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semua Bapak Ibu telah menyempatkan kelas ini. Tapi sebelumnya tapi perlu diingat ya, Python itu sama seperti kayak berbeda dengan kayak bahasa pemrograman yang tingkat tinggi ya kayak C atau C++ ya. Kalau C++ itu compiler. Nah kalau Python itu interpreter. Interpreter itu maksudnya apa? Jadi ada penerjemahnya kalau Python gitu. Kalau paling jelasnya sih kalau kita mau pakai C++ kan di-compile dulu ya, nggak bisa di-run. Nah itu karena kita meng-compile. Kalau di Python kita langsung jalan karena ada interpreter, penerjemah. Perbedaannya paling jelas ya di Python nggak ada deklarasi variabel ya, ya kan? Di sini ada yang mahasiswa, jadi ketika kalian memang kerja kalian tidak membutuhkan software. Dan khusus untuk sesi saya ini akan saya buatkan di video tersendiri di part ketiga. Cost itu kadang sudah lebih dari cukup untuk mendukung kerja-kerja. Itu aja sih Mas Ibnu, makasih. Ada lagi satu lagi mungkin? Nyong itu yang baku yang dipakai mana? Yang titik 3 bawah atau nun titik 3. Jadi ini karakternya kalau diperjelas yang NJ ini itu ada karakter nun tapi titiknya 4, nun ditambah titik 3 lagi. Itu memang ada yang seperti itu. Lalu kalau kata saya, gitu kan, mungkin aja, gitu kan, dan saya sudah membuktikan bahwa itu bisa dilakukan. Gitu. Dari pengalaman beberapa kali saya melakukan pendampingan, melakukan migrasi dari sistem yang tadinya proprietary lalu pindah ke open source itu saya udah beberapa kali lah, dan itu terbukti bisa walaupun ada effort yang harus dilakukan. Dan ini penyampaian yang paling epic saya rasa di acara kali ini oleh Bayu Aji. Kemudian selanjutnya, kamu pasti bisa. Ayo langsung pelajari semua. Nah ini quote yang penting. Teman-teman kalau baru pengen belajar desain itu baru mulai misalnya pengen UI UX, gitu kan, kemudian pengen bikin web design, kemudian bikin poster, flyer dan sebagainya, itu teman-teman langsung pelajari semua karena kalian pasti bisa. Nanti kalau teman-teman fokus satu-satu nanti jadi bagus ya. Gak bisa harus biasa saja langsung pelajari semua gitu kan, benuman. Kemudian selanjutnya sendiri itu cool, tidak usah gabung komunitas. Ya. Nah, teman-teman ibaratnya jadi lone wolf. Nah, saya lone wolf, saya keren sendiri, saya bisa berburu sendiri, saya bisa keren sendiri, belajar sendiri gitu ya. Ya silakan teman-teman masuk gua dulu, bertapa, nanti nggak usah gabung komunitas. Karena dari komunitas itu teman-teman bisa dapat masukan, dapat arahan untuk jadi bagus ya. Oke. Kemudian teman-teman mungkin bertanya, Mas ini cerita desain-desain terus
nggak menunjukkan dosanya apa gitu kan. Nah, itu berhubungan dengan poin selanjutnya. Oh, lalu salah. Ini berkaitan juga unggah karya itu yang jelek saja. Kalau plagiat gimana coba? Teman-teman bikin desain bagus kan? Nanti diupload, nanti sama ada orang yang plagiat, nanti yang memplagiat lebih terkenal atau lebih laris gimana, ya kan? Jadi jangan diupload jelek-jelek saja, yang bagus dibuat bagus-bagusnya disimpan. Dan nanti kalau udah nanti dibuka-buka galeri itu bagus banget, gitu aja. Oke? Kemudian yang terakhir yang selanjutnya ini ya. Nah, sebenarnya masih banyak materi, cuman saya belum berkesempatan untuk mendapatkan filenya untuk disampaikan ke teman-teman. Dan ini merupakan file yang saya terima dan saya rekam secara pribadi. Nah, demikianlah beberapa liputan yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Untuk video fullnya akan menyusul di channel Kimscape. Teman-teman tunggu aja kabar selanjutnya atau nanti saya tulis di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.